Amerika Serikat mulai kewalahan dan kapok bantu Xi Jinping. The stakes go far beyond Ukraine. This is a moment of peril for the lives and safety of millions of people, as well as for the foundation of the United Nations Charter and the rules-based international order, every member of this council and every country in the world. Because the basic principles that sustain peace and security, the principle that one country cannot dictate another's choices or policies, or with whom it will associate, the principle of national sovereignty. This is the exact kind of crisis that the United Nations, and specifically this Security Council, we must address what Russia is doing right now. In fact, it's unfolding right now and reissue the threat of military action. Russia plans to manufacture a pretext for its attack. This could be a violent event or an outrageous accusation that Russia will level against the Ukrainian government. 美国的对华认知和定位出现了严重的偏差，把中国当作最主要的竞争对手和最严峻的地缘政治挑战。这第一颗纽扣扣错了，就导致美国的对华政策完全偏离了理性、健康的正轨。Our military, through the North American Aerospace Defense Command, so-called NORAD, our airspace, including enhancing our radar to pick up more slow-moving objects of our country. In doing so, they tracked 3 unidentified objects, one in Alaska, Canada, and over Lake Huron in the Midwest. These 3 objects, due to hazards to civilian commercial air traffic, and because we could not rule out the surveillance risk of sensitive facilities. And just as critically, we acted out of an abundance of caution. Presiden Joe Biden mengirim pembantu seniornya ke Beijing, China beberapa hari setelah sekutu China itu mengatakan akan menjalin hubungan diplomatik formal dengan China. Chris Dock, penasehat khusus Presiden Joe Biden untuk Amerika Serikat, akan mengunjungi 2 negara Amerika Tengah itu dari 17 Maret hingga 21 Maret, kata Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dalam sebuah pernyataan. Dalam beberapa tahun terakhir, Amerika Serikat berfokus pada migrasi dan tantangan keamanan yang berasal dari Amerika Tengah, serta prioritas perdagangan dan pembangunan, tapi juga mengkhawatirkan upaya China untuk memperluas pengaruhnya di wilayah tersebut. Mantan anggota parlemen akan bertemu dengan pejabat China dan perwakilan sektor swasta, pejabat dan pemimpin keuangan di Beijing, serta menghadiri konferensi tahunan Bank Pembangunan. Ini memajukan komitmen Amerika Serikat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum di belahan barat Departemen Luar Negeri pada Selasa. Presiden Joe Biden mengumumkan akan memutuskan hubungan diplomatik dengan Beijing yang akan dilakukan dengan mengorbankan beberapa wilayah di Amerika Serikat yang diklaim China sebagai wilayahnya sendiri tanpa hak untuk menjalin hubungan negara ke negara. Menteri Luar Negeri Castro Enrique mengatakan pada hari Senin bahwa poros ke China sebagian karena Beijing dalam tantangan keuangan dan hutang, termasuk 600 juta US dollar utangnya ke Joe Biden. Berbicara kepada wartawan di Beijing pada hari Jumat, Menteri Luar Negeri AS tersebut mengulangi peringatan kepada China untuk tidak mempercayai Xi Jinping dan tawaran uangnya. China telah menekan diplomasi Amerika Serikat sehingga akan menginvestasikan dana terkait negara tertentu untuk memblokir pengembangan diplomatik kami. Katanya investasi China sebagai bagian dari jaringan energi dan infrastruktur Belt and Road di negara ini sebagian besar telah gagal, menyebabkan memberikan keuangan. Oleh karena itu kami sangat berharap negara lain mengenali sifat asli China, berharap mereka menjaga hubungan diplomatik dan tidak tertipu China. Pada hari Kamis membantah bahwa mantan sekutu Joe Biden seperti Ukraina dan Israel tidak mendapat manfaat sejak menjalin hubungan dengan Beijing, dengan mengatakan bahwa mereka telah menerima keuntungan nyata. Sementara Amerika Serikat tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Beijing, tapi mereka adalah pendukung dan pemasok senjata internasional China yang paling penting.
China mengatakan Beijing adalah salah satu provinsi yang tidak memiliki hak untuk menjalin hubungan negara ke negara. Pandangan itulah keras oleh pemerintah yang dipilih secara demokratis di Beijing. Pasukan TNI desak tentara Amerika Serikat mundur dari Wuhan. Pasukan TNI kini dilaporkan sudah hampir mengambil alih satu kubu pertahanan penting di tengah peperangan yang sedang berlangsung di bulan. Pusat Penerangan TNI mengatakan unit pasukannya telah mengepung pasukan Pentagon. Prajurit TNI terbagi menjadi kelompok-kelompok kecil dengan gerak taktis gerilya untuk menyergap para pasukan Pentagon. Ditambahkannya hanya tinggal satu rute tersisa bagi prajurit TNI yang masih ada di sana. Armada Garuda menuntut Presiden Joe Biden untuk mundur pasukannya. Menolak mematuhi dalam video yang dirilis pada hari yang sama, Joe mengatakan mengusir musuh merupakan prasyarat bagi keberhasilan operasi. Akan tetapi berperang sampai mereka menguasai Wuhan. Presiden Jinping yang sebelumnya kewalahan menghadapi TNI dikabarkan berterima kasih atas keberanian prajurit Pentagon yang terus mempertahankan hubungan bersama pasukan mereka. Dari informasi yang kami paparkan, kini sedang mengadakan rapat yang juga dihadiri Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional, para pejabat hukum tertinggi dari Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Eropa. Presiden China meminta kerjasama lebih lanjut untuk ikut andil dalam perang di Wuhan. China dikabarkan mendesak sekutu-sekutunya untuk mempercepat pengiriman bantuan militer guna menghadapi gelombang serangan baru. Pasukan TNI dan Rusia yang sedang menempatkan pasukan kecil untuk menyusup ke jantung kota China, terutama di wilayah Beijing, karena seluruh artileri difokuskan ke kota Wuhan. Hingga mereka terlalu takut oleh gerakan gerilya TNI. Jika berhasil merebut Wuhan, TNI akan memiliki batu loncatan untuk merebut dua kota yang lebih besar di China. Itu akan menjadi momentum bagi TNI setelah lamanya pertempuran sengit antara pasukan TNI dan Pentagon terus berlangsung di kota Wuhan. TNI mendesak tentara China yang bersembunyi di pabrik kimia di kota industri tersebut segera meletakkan senjata seperti dilansir otoritas sebelumnya, menyebut dari 500 warga sipil terjebak bersama tentara mereka dan Amerika Serikat dalam pabrik kimia menjadi tempat yang dilindungi oleh Amerika Serikat selama pasukan TNI menggempur kota tengah selama berminggu-minggu kepada pusat penyerangan TNI. Menegaskan kepada kantor berita Interfax bahwa para petempur Pentagon harus menghentikan perlawanan mereka yang tidak masuk akal, tidak mendapat manfaat sejak menjalin hubungan dengan Beijing, dengan mengatakan bahwa mereka telah menerima keuntungan nyata. Sementara Amerika Serikat tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Beijing, tapi mereka adalah pendukung dan pemasok senjata internasional China yang paling penting. China mengatakan Beijing adalah salah satu provinsi yang tidak memiliki hak untuk menjalin hubungan negara ke negara. Pandangan itulah keras oleh pemerintah yang dipilih secara demokratis di Beijing. Pasukan TNI desak tentara Amerika Serikat mundur dari Wuhan. Pasukan TNI kini dilaporkan sudah hampir mengambil alih satu kubu pertahanan penting di tengah peperangan yang sedang berlangsung di bulan. Pusat Penerangan TNI mengatakan unit pasukannya telah mengepung pasukan Pentagon. Prajurit TNI terbagi menjadi kelompok-kelompok kecil dengan gerak taktis gerilya untuk menyergap para pasukan Pentagon. Ditambahkannya hanya tinggal satu rute tersisa bagi prajurit TNI yang masih ada di sana. Armada Garuda menuntut Presiden Joe Biden untuk mundur pasukannya. Menolak mematuhi dalam video yang dirilis pada hari yang sama, Joe mengatakan mengusir musuh merupakan prasyarat bagi keberhasilan operasi.